guys, apa kabarnya? Kembali lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel yang suka mereview dan juga unboxing toys. Yeay! Halo guys semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat-sehat aja, sehat walafiat, baik-baik aja keadaannya. Semoga selalu dimudahkan rezeki sama Tuhan, amin. Dan semoga aktivitas teman-teman seperti sekolah, yang kursus ngeles ya lancar, yang udah kerja semoga lancar kerjaannya, awet selalu, gajian selalu ya. Yang lagi kuliah, yang lagi struggling kuliahnya semoga lancar sampai wisuda. Yang udah berumah tangga semoga harmonis selalu ya keluarganya, amin. Dan jangan lupa untuk support channel saya dengan menonton, like, dan juga komen ya yang mendukung. Oke guys, langsung saja ya kita zoom melanjutkan guys ya. Dimana sebelumnya di video ini ya kita udah unboxing dan battle Beyblade Burst ya, gangsing Jepang merek Takara Tomy yang pastinya original dong, gak mungkin KW ya. Saya udah capek ya sama produk KW, kecuali robot-robot jadul atau merek-merek jadul yang nggak akan bisa kita akses atau kita dapatkan untuk beli lagi. Ini saya sudah punya satu kemasan yang berisi Beyblade hadiah dari atau prize random booster volume 4 dari gangsing Beyblade Burst Takara Tomy. Mantap. Nah, di video sebelumnya guys ya, saya udah unboxing semuanya, udah bener-bener unboxing ya, atau ada yang udah pasang stikernya dan sebagainya macam kondisinya. Jadi saya bener-bener berdedikasi, saya sangat suka yang mana satisfying untuk bisa melengkapi semua seri Beyblade Burst ya dari kemasan random booster gini guys ya, yang mana sebelum udah pernah yang ngelengkapin Beyblade Burst RBV 10 dari eranya Chose ya guys ya. Saya senang banget bisa ngelengkapin dan juga bisa ngelengkapin yang si RBV 4 ini. Dan kita akan review yang si price-nya, yaitu si Beyblade Burst 2 layer, yaitu si Quad Quetzalcoatl. Yeay! Emang agak ribet ya, agak gimana ya, agak kepleset ngomongnya guys ya, nama dari gangsing Beyblade ini guys ya, yaitu Quad Quetzalcoatl ya. Quad itu apa guys ya, kayak Quad Drive ya, ada juga Beyblade Burst Quad Drive ya. Nah guys, ini dia namanya Quad Quetzalcoatl. Kalau quad itu artinya apa, dari bahasa Inggris ya, artinya 4 atau keempat, atau kalau seorang ibu punya anak kembar 4 itu namanya quadruplet ya kalau salah ya, atau triplet twin, itulah kembar 2, kembar 3, kembar 4 ya. Quadruplet itu quad, hal-hal yang mencakup angka genap 4 ya. Dan Quetzalcoatl itu adalah dewa angin ya, dewa angin atau makhluk mitologi suku Aztec ya. Dia itu bentuknya ular bersayap ya, jadi kayak ular kobra bersayap guys ya, atau berbulu ya. Jadi itu dia wujud atau avatar atau sosok dari bukan kodam dari si Beyblade ini, Beyblade Burst Quad Quetzalcoatlus Jerk Press ya, susah banget. Dia ini QQ guys ya, dan triple Q. Karena apa? Karena usernya itu dia namanya adalah Kwon Kimidori. Nama usernya itu rambutnya hijau. Nah di debut itu dia ketemu si Aoi Volt, dia itu rambut hijau dan dia itu anak yang sporty, dia suka pakai skateboard guys ya. Kalau gue pakai fingerboard ya, tech deck. Nah itu si Kwon Kimidori ya, dia pakai skateboard dan dia juga punya tim Beyblade guys ya. Itu dia ketuanya. Kimidori itu artinya hijau guys ya, seperti kalau nggak salah nama karakter utama dari anime Boku no Hero Academia, Midoriya, jadi hijau, jadi sangat cocok logi. Dan dia itu tipenya defense ya, sudah pasti, karena di sini kita bisa lihat guys ada logo defense, hexagon lebah itu ya, defense. Ada ini kemasannya aja, Takara Tomy, rack spin, burst system, dan 2 layer ya. Ini dia dari kode produknya B61. Ini udah gue unboxing ya. Di video-video sebelumnya ini gue hanya review per Beyblade-nya aja yang price ya. Ada logo Beyblade Burst, ada penampakan si Beyblade-nya, si Quad Quetzalcoatl sama si Kwon Kimidori itu guys. Oh iya, itu dia orangnya guys, keren banget ya. Jadi ini adalah Beyblade ular sayap guys ya, tipe defense, ular terbang ya, dewa angin ya,
seperti itu guys ya, mantul. Dan juga kalau di kalau di dinosaurus itu ada namanya Quetzalcoatlsaurus guys ya, itu dia. Ini dinosaurus yang muncul di Jurassic World yang keberapa tuh guys, yang The Fallen Kingdom kalau nggak salah ya, dan juga muncul lagi di Jurassic World Rebirth, dan gue udah pernah unboxing ini dia yang Mighty Little Biters ya. Gue suka dino terbang. Wah, aku adalah Beyblade ya, bukan. Oke, next guys, ini dari kemasannya dia itu price-nya ada dua. Price pertama adalah Beyblade Quetzalcoatlus. Price kedua adalah Beyblade Burst Dragon S ya, heavy fusion, dan berapa atau 6 Beyblade Burst 2 layer lainnya. Keren banget guys. Ini dia kemasannya, Defense Quetzalcoatlus Jerk Press RB Random Booster. Ini dia line up-nya. Saya naikin sebentar. Itu dia guys ya speknya, yaitu dia Quetzalcoatlus Jerk Press, Defense, dan juga lainnya. Gue udah pernah unboxing, gue udah pernah battle, bisa di mix and match. Tampak bawahnya Hero Morita Beyblade Burst Project TV Tokyo, made in Vietnam, The Rex original, dan ini dia Obelisk Odin ya, dan juga lain-lainnya. Dan itu si Dragon Slash, ada Koro-Koro komik, dan kemasan ini dia diilustrasikan battle sama si Beyblade Samsak, yaitu Rising Ragnarok ya, milik si ketua ya, Tanjiro ya, atau Tanjidor, bukan Ranjiro ya, gue lupa. Ini layernya guys ya, bagus banget, warna hijau campur stiker Tosca. Ini dia part baru yaitu Jord. Nanti kita akan review secara lengkap. Dan ini dia Beyblade Burst Dragon Slash 15 tahun anniversary sejak 2001 guys ya, itu dia. Oke, kita buka aja guys ya. Ini dia, kita kebawakan, fokus ya, kita buka aja guys. Dan nah ini dia, ini tidak segel karena pas segel udah saya bikin videonya guys ya. Di video sebelum ini teman-teman boleh nonton aja. Ini dia. Lihat guys, secara close up, hoi, masih kinclong guys, still fresh from the oven, mandul. Lihat guys, susinya juga masih belum kena udara, anjir. Oke, ini udah saya battle kemarin ya, tapi saya punya 2 layer sebagai spare guys ya. Ini buat battle, ini buat review ya. Sekarang itu udah lecet dongs. Oke, kita review per part. Oke, mantep banget suaranya. Oke guys, ini dia, kita akan review dari layernya Quetzalcoatl. Jadi ini adalah layer bertipe defense guys ya. Tuh ada nama atau huruf Q ya. Ini kayak email ya. Oke, jadi kita bisa melihat guys ya, ini sebenarnya hampir tidak bulat ya, hampir tidak bulat. Dan ini kita bisa lihat guys, di layernya ada kepala ular guys ya, ular ya, cek Sunda teh orai. Cek Sunda teh orai guys, itu ular tuh orai ya kalau bahasa Sunda ya. Ini dia guys, tuh ada mata ular, kita bisa zoom saja dan fokus. Menyeramkan guys. Beyblade ular guys ya, ada taringnya dan ada lidah yang menjulur keluar ya. Nah seperti itu. Dan di sekeliling layernya ini dijadikan sebagai sayap berbulu dari si makhluk atau dewa angin dari mitologi Aztec, yaitu Quetzalcoatl. Tuh guys, jadi berbuku-buku ya, berlapis-lapis ya, seperti sayap yang seperti itu. Tuh berlayer-layer guys ya, layer yang berlayer-layer, gimana dah, itu dia bertangga-tangga tuh guys tuh. Dan stikernya gue suka banget ya, warna biru dan campur hijau. Ini tuh hijaunya guys ya, ini tuh hijaunya hijau susu kacang guys kalau menurut saya. Susu kacang hijau ya, kalian suka juga nggak guys susu kacang hijau? Saya jadi haus nih. Dan di bawah layer itu guys, ini bukan manuk ya, ini adalah buntut dari atau ekor dari si Quetzalcoatlus ya, Quetzalcoatl. Ini kepala ularnya dengan lidah ular yang khas ya, menjulur keluar ya. Dan ini adalah buntutnya ya. Kalau yang spare gua ini catnya udah agak cacat guys ya, agak mungkin cacat pabrik atau habis di battle. Nah ini jadi dia cuma ini aja guys yang dicat pabriknya guys ya. Dan secara teori dari Beyblade Wikipedia-nya, jadi
layer ini tugasnya berfungsi ada 2 guys ya. Jadi kita bisa lihat guys ya, ini layernya seperti tetesan air guys ya. Jadi ada mangkuk guys ya tuh. Jadi dia nggak benar-benar bulat tuh. Jadi ada sudut ya. Tuh ada lurus dan dia sudut ke atas. Jadi benar-benar kayak kalau di slow motion itu air yang menetes guys ya, kayak ceplok gitu guys ya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk meredam piringan bagian luar sayapnya ini untuk meredam gebukan layer Beyblade musuh atau Beyblade lawan. Sementara ekornya si Quetzalcoatl ini dia konsepnya atau teori itu seperti ini guys, seperti layer Beyblade Xena Excalibur. Jadi pengen ada hentakan balik guys ya. Selain juga ini dia layer tipe defense bertahan, dia pengen ada serangan baliknya, cuman tidak terlalu berpengaruh pada saat di battle ya. Ini juga bagian atasnya kepala si ulernya juga pengen kayak si Xena Excalibur, cuma kurang berpengaruh karena kurang menonjol ya. Kalau Xena Excalibur ini menonjol sekali guys tuh. Makanya ini udah babak-babak, udah lecet-lecet ya, seperti itu. Dan juga karena bentuknya seperti ini ya, banyak celah-celahnya, jadi dia juga menguras stamina guys ya, seperti itu. Ya kalau tidak salah ya. Dan juga ya guys, ini di bagian center layernya ya guys ya, yang clear dari akrilik, ini adalah badan dari si ulernya atau si Quetzalcoatl ya. Badannya sangat bersisik ya guys ya, seperti itu. Bersisik guys, muter ya, melingkar sampai dia berakhir ke sudut ekornya ini guys ya, seperti itu. Dan ini adalah perwujudan dari sayapnya si Quetzalcoatl ya, dewa angin atau ular bersayap dari mitologi keyakinan suku Aztec, seperti itu guys. Seperti itu ya. Kita lihat dari belakangnya banyak yang berwarna hijau, kacang hijau ya, susu kacang hijau. Dari ini kita bisa lihat guys, giginya sangat tinggi guys ya, cocok banget nih buat tipe defense ya, untuk meredam atau smash lawan, seperti itu. Mantap guys. Ini layer RBV ya, dibikin spesial karena dia hadiah RBV. Oke, kita next ke disc ya, adalah bagian pemberat ya. Di sini nggak ada namanya, dia ini adalah namanya Jork ya. Jork itu apa ya? Payah bukan ya, gue nggak tahu deh. JEERK ya. Ada di sini ya, bukan di sini guys ya, seperti itu. Jadi dia adalah disc dengan bentuk bulat ya, tapi dia ditambahkan bahan plastik guys pada si discnya. Nah ini ada bahan plastik berwarna biru ya, birunya biru seragam SMP atau biru langit gini guys, sorry banget ya, atau biru susu ya, biru kemasan minuman susu tuh guys. Dia naik turun seperti itu. Ini adalah disc jerk. Nah dia ini konsepnya guys ya, untuk bound ya. Nah konsepnya dia tuh pada saat digebuk sama Beyblade lawan, karena dia plastik ya guys ya, tuh dar tuh guys, sedikit aja ada gerakan seperti ini. Nah jadi ada elastisitas tuh, jadi bisa mukul atau menahan serangan lawan guys ya, seperti itu teorinya. Tapi nggak terlalu ngefek guys ya, karena elastisitas tipe plastiknya dirasa kurang guys ya, dan juga banyak celah-celah ya. Jadi takutnya si layer musuh itu nggak kena bagian ini, malah bagian ini tuh kosong ya, kosong. Jadi hanya ada 2 atau ya titik 2 ini aja guys ya, jadi kurang terlalu efek. Dan juga semakin lebar atau bentuknya semakin ke bawah, jadi bisa menggesek ke base stadium dan menguras stamina. Itu dia dari discnya, kita sudah review ya, Jork. Dan ini bukan pertama kalinya, dan pertama kalinya gue punya pas yang hadiah RBV yang yang hitam ya. Ini udah banyak bonyoknya guys, ini Jork warna hitam tuh, udah banyak scratch ya, udah sering saya jadiin samsak nih guys, Beyblade yang Wild Wyvern Jork Gyro. Next kita mau review ya driver kita. Ini dia si Press ya, tadi adalah ada stikernya guys. Ini driver tipe defense ya, ini ada tulisan pabrikannya
Vietnam Tommy ya, tekar Tommy ya, bukan buatan si Tommy ya, nggak tahu ya guys ya. Itu dia Beyblade. Nah ini dia, kita pernah juga punya driver press dari combo ya, Kaiser Kerbeus. Saya lupa disnya ini, saya lupa, press. Nah itu dia juga press sama guys. Jadi driver tipe defense ya, dan dia ada bulatan di bawah, khas banget defense ya. Dan juga khas banget ini Beyblade defense warna hijau lagi guys ya, kayak cocok logi banget gitu guys ya. Oke, sorry kena handphone saya. Nah, dia tuh ada bulatan besar ya, dan ada tap-tap tuh, tebal banget tuh, gede banget ya. Tap-tap ini untuk ngerem dan juga sebagai pilar kalau dia oleng, dan sebagai menjadikan si Beyblade itu tetap lurus gitu loh, tetap center di base stadium, dan itu mengurangi atau menguras stamina guys ya, seperti itu. Dan ini ada hiasan ornamen tanduk-tanduk guys ya, yang sangat runcing. Belum ada alasannya ini kenapa. Jadi karena semakin banyak ornamen ya, sehingga semakin banyak stamina yang terkuras di battle. Dan ini kalau misalkan buat battle ini sangat jarang atau sangat mustahil untuk kena si driver ya, karena nggak mungkin dong dar gini dong, nggak mungkin banget lah gitu kan, seperti itu guys. Jadi banyak teori-teori yang Takar Tommy buat, cuman pada saat kenyataannya kurang ngefek ya. Oke, kita akan coba dengarkan, kita zoom out saja suara kliknya karena dia giginya tinggi. Kita dengarkan saja guys. Oke, ada 4. Keras banget guys, masih baru belayarnya guys. Oke, dan menurut saya guys ya, gimmick oh ya, dia tuh punya jurus guys. Dia tuh jurus yang digunakan dari si Beyblade Quetzalcoatl, dari usernya ya, si Kwon Kimidori. Dia itu adalah jurusnya itu bound defense guys ya, bound shoot ya. Ini dia bound shoot ya. Jadi dia menggunakan si gimmick atau fungsi dari si disnya jerk. Dan menurut gua itu mirip seperti layer di Beyblade Burst era God Layer itu God Valkyrie ya, lupa saya tuh guys tuh. Cuman ini mungkin lebih ngefek karena dia pakai pegas. Kalau ini hanya bermodalkan elastisitas plastik yang nggak menentu apakah kena atau enggak ya. Dan juga menurut gue ini mirip seperti layernya ini gue lupa, Trident apa ya, saya lupa guys. Nah ini dia tuh ada bagian karet ya, yang mana kalau dia digebuk sama Beyblade itu dia ada reaksi seperti ini guys tuh. Nah itu tuh reaksi dari karet yang berwarna merah ya, itu dia. Tapi tidak terlalu ngaruh. Dan juga sempat dipakai juga di God Layer bagian karetnya ya, dari si Guardian Kerberos ya, perubahannya mana nih, perubahannya Kaiser Kerberos guys ya, dipakai di strip gini guys ya, kecil aja di layarnya seperti itu. Jadi kalau keserang gitu, nah agak kurang efek ya. Jadi kesannya kayak mau bound defense tapi di bagian kecil karet gitu guys, kurang efek tuh guys. Ada 3 bagian, dan itu mungkin improvisasi dari this jerk. Itu dia. Ada beberapa teori atau gimmick dari Takar Tommy Beyblade yang kayaknya nggak ngefek ya, atau mungkin disempurnakan di Beyblade X seperti itu. Oke teman-teman, sudah saya review dengan secara lengkap. Dia jurusnya bound shoot ya, saya punya spare Beyblade ini layer. Oke, setelah ini kita akan shoot test dan juga sedikit battle aja guys ya, untuk si Beyblade yang burst 2 layer yang baru saja kita review, yaitu si Quetzalcoatl Jerk Press. Jadi jangan mana-mana guys, stay tune saja di video ini. Ya oke teman-teman, kita zoom out dan kita sudah siapkan base stadium saya ya, yang sudah usang ya, pengen saya ganti tapi nggak ada yang jual. Oke guys, kita akan shoot test menggunakan layer yang ori ya. Nanti kita battle coba pakai yang spare aja, cadangan layernya. Oke guys,
Kita shoot aja ya, si Beyblade Burst 2 layer Quad Consecutivus milik si Kwon Kimidori. Langsung saja guys, kita akan shoot. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Ya, sebenarnya di video sebelumnya saya udah coba battle ya, jadi bukan pertama kalinya saya shoot dia. Jadi nggak apa-apa guys, kita nikmati aja videonya, kita lihat sampai spin powernya habis. Dan LAD-nya ya, saya lihat ini warnanya cukup bervariasi, beragam dalam satu komposisi atau combo Beyblade Burst guys ya. Ada warna hijau, kacang hijau, warna biru dongker SMP ya, dan juga warna clear hijau Tosca. Oke, kita lihat sampai LAD-nya muncul ya guys ya. Ya, sudah mau oleng. Oke, ya lumayan guys ya di arahnya ya. Oke, saya mau coba shoot agak miring ya untuk menguras spin power. Oke, ready, 3, 2, 1, go, shoot! Oke, bagus sekali. Driver pressnya miring dan langsung dibikin agak lurus guys ya. Center tetap menghadap ke atas si Beyblade-nya. Oke, ya cukup. Sekarang, nah kita ganti yang layer spare ya, yang buat battle ya. Di sama drivernya biarin. Ini kita simpan ya, jangan sampai lecet. Kita akan coba lawan si yang tadi di kemasannya ya guys ya, diilustrasikan battle sama si Rising Ragnarok guys ya, dengan driver revolve. Ready, kita akan battle guys, let's go. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Go, shoot! Oke, tubuhkan sangat keras antar kedua Beyblade Burst 2 layer. Kita fokus aja guys. Apa kita zoom? Oke, Rising Ragnarok menang ya. Bukan Beyblade apa, Samsak. Oke, apakah dia klik? Oh, klik 2 atau 3 kali? 3 kali guys. Sementara Rising Ragnarok juga 3 kali. 2 kali malah. Oke, kita battle dengan tipe, kita mau ngecek ya sama driver press. Kita mau ngecek ya Kaiser Kerbeus melawan Quad Consecutivus. Kita lihat aja guys. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Go, shoot! Nah, ngadu-ngadu situ dah. Sama-sama driver press. Kita lihat guys. Nah, ini cepat sekali ya habis stamina-nya si Quad Consecutivus. Tuh, kalah. Gimana sih kamu? Tuh, dia nggak klik. Kamu nggak klik nggak? Dia klik, oh nggak. Klik sekali guys. Sekali, oke. Kita lawan tipe serangan guys ya. Xenox Excalibur, let's go. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Go, shoot! Wow! Klik 3 kali. Boleh juga Xenox Excalibur. Kamu kalau di videonya aja cupu, giliran di video orang bagus. Dan dia mengaktifkan gimmick double impact. Pantas bisa over finish ya, dia ngejurus guys. Keren sekali. Nah, next kita mau coba battle sama defense ya antara Wild Wyvern dan Quad Consecutivus. Let's go, kita battle. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Go, shoot! Wow, hentakan sangat keras. Sudah saya duga Wild Wyvern itu Beyblade Samsak Mark II ya. Oke, apakah dia klik 3 kali? Oke, next kita mau lawan tipe attack Dark Death Scyther. Let's go, kita battle. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Go, shoot! Oke, dead shoot. Ayo Quad, kamu pasti bisa mengaktifkan jurus bound shoot atau bound defense dari What the hell is that just now happen? Double burst finish. Oh my god. What a game, what a match. Oke guys, itu aja. Nah, kita kembalikan ke layer awalnya. Oke teman-teman,
Terima kasih buat sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga teman-teman juga terhibur selalu sama apapun itu konten yang saya bikin ya. Jangan lupa di like video ini guys kalau teman-teman suka, dan komen ya sebaik-banyaknya yang mendukung. Apakah kalian pernah punya Beyblade ini atau pernah pengen beli di online shop tapi udah sold? Apakah kalian punya koleksi Beyblade lainnya? Boleh banget komentar di bawah. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian dan klik berlangganan atau subscribe karena gratis, dan nyalakan notifikasi belnya biar teman-teman gak ketinggalan kalau gue ada upload video mainan terbaru atau Beyblade Burst terbaru. Sampai ketemu di video unboxing atau review Beyblade Burst lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.